saya akan membahas soal timnas kita. Artinya ini kita jangan melihat dengan kekalahan besar 6-0, karena kalau bicara dengan Jepang kita juga pernah dipukul oleh mereka. Pernah 7-0 di tahun 60-an, bahkan ada juga dengan 4 gol ya, yang kita dapatkan di pertandingan pertama di Jakarta. Dan memang 6 gol seakan sulit untuk diterima memang. Ya, walaupun kita sudah lolos ke fase selanjutnya, tetapi jangan dilihat dari skor itu, karena lawan yang kita hadapi adalah Jepang, tim terbaik Asia yang punya peringkat tertinggi di Asia dengan 17 peringkat dunia. Jadi tidak boleh jadi alasan bahwa itu memang yang membuat kita sudah down benar. Sekarang harus bisa melihat ke depan. Dengan kekalahan ini ada pelajaran penting bagi Patrick Kluivert untuk bisa melihat. Patrick baru memulai itu di bulan Januari kemarin setelah menggantikan STY, dan praktis baru 4 match yang dia lakoni sejauh ini dengan 2 menang dan 2 kalah, karena kita menang melawan Bahrain dan menang melawan Cina, kita kalah melawan Australia dan kalah melawan Jepang. Kalau compare dengan pelatih Jepang Hajime Moriyasu, itu jauh antara langit dan bumi. Hajime Moriyasu itu sampai dengan pertandingan Indonesia kemarin mereka menang itu sudah 92 match dia pimpin bersama dengan Jepang dari 1 Agustus 2018 sejak Piala Dunia itu di Rusia sampai di Piala Dunia 2022 dia sudah bersama, dan sebagian besar tim itu yang dia bawa itu yang bermain melawan kita kemarin. Memang pemain-pemain inti istirahatkan, yang dia bawa ke Jakarta itu sudah pemain-pemain terbaik ya. Tapi sekarang karena mereka sudah lolos, jadi Hajime coba menerapkan ada beberapa pemain baru lagi yang ditampilkan. Tapi nantinya ke Piala Dunia dia akan kembali, ada Ritsu Doan di sana, ada Takumi Minamino, ya, Kaoru Mitoma, Tomiyasu, semua pasti dia akan panggil ya untuk bisa berada di tim dia untuk menjadi sebuah kekuatan. Dan mereka nama-nama ini yang sebagian besar ikut di Piala Dunia 2022, teman-teman. Nah, bicara dengan Jepang ini, mereka mengalahkan Spanyol. Ya, tidak main-main. Spanyol tim kuat di Eropa. Dan mereka pukul Spanyol itu dengan 2-1. Jerman juga kalah 2-1 di fase grup. Mereka hanya kalah di ronde ke-16 lawan Kroasia. Luka Modric dan kawan-kawan. Itu pun lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Dan mereka adu penalti kalah. Jadi ini memang timnya sudah level bukan Asia lagi. Mereka sudah level Eropa. Ya, untuk yang kita hadapi kemarin. Jadi kalau saya lihat kalah dengan 6-0 juga, ya kita harus terima, itu wajar. Di sini PK Patrick Kluivert harus bisa melihat bagaimana Jepang bermain dengan cerdas. Taktik mereka, ketenangan mereka, pemain-pemain semua di level Eropa yang luar biasa bermain, tersebar di tier 1 kompetisi terbaik Eropa aja. Jadi ya mereka memang pantas, dan kita bersyukur bisa mendapatkan lawan satu grup dengan Jepang. Jadi kita nggak susah-susah lagi untuk mencari lawan tanding untuk FIFA Matchday, karena kita sudah di grup itu dengan tim kuat-kuat kan, ada Australia, ada Jepang, ada Arab Saudi, ada Bahrain, juga ada Cina, kan tim-tim semua bagus. Itu yang juga mendongkrak peringkat kita di FIFA, naik sampai saat ini sudah mendekati ke posisi masuk 100 ya, seperti yang diinginkan oleh Ketum PSSI. Nah, bicara dengan Moriyasu lagi, Moriyasu itu dalam 92 pertandingan dia meraih 64 kemenangan, hanya 12 atau 16 kali kalah, 12 kali imbang. Berarti dia mencapai itu hampir 70% rata-rata kemenangan itu untuk dia pimpin. Jadi ini pelatih yang luar biasa. Nah, Kluivert baru 4 pertandingan, memang masih jauh untuk level Kluivert dibandingkan dengan Moriyasu. Nah, pemain-pemain Jepang yang lain itu sudah terbentuk lama. Yang mereka ini sudah lama, bukan baru 1 tahun mereka bersama, tapi sudah lama. Ya, kalau kita hitung dari, nggak usah jauh-jauh dari 2018, nggak usah 2022 aja. Mereka sudah bersama-sama tuh sampai sekarang. Ini kan tim yang bagus. Nah, Jerman setelah mereka menang 2-1 di Qatar, Piala Dunia 2023 itu, kalau nggak salah di September tuh, mereka menuju Jerman. Mungkin main di Wolfsburg saat itu. Jerman sebagai tuan rumah dipimpin pelatih Hansi Flick, teman-teman. Hansi Flick sekarang melatih Barcelona. Ini pelatih yang sukses bersama dengan Bayern Munchen kan, mendapat treble di sana. Itu dihajar oleh Jepang, tahu? 4-1 main di Jerman. Kita kalah 6-0. Level, aduh, kalau bisa dibandingkan, ini Jerman 4 kali juara dunia dan mereka hajar di depan publik Jerman 4-1. Memang ini tim kuat kalau bisa saya bilang ya. Sehingga kita bersyukur untuk bisa mendapatkan lawan seperti Jepang ini. Itu belajar banyak kita dengan Patrick Kluivert. Jadi sekarang berpikir untuk ke bulan Oktober aja, di ronde keempat. Pematangan tim ini yang harus
dilakukan oleh Patrick Kluivert dan juga oleh PSSI untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Kalau bicara kekurangan, ya pasti kedalaman skuad. Di depan tidak boleh hanya mengandalkan oleh Romani. Terlepas kita masih punya, mungkin Ragnar akan bisa bermain, ya masih ada Egy, ya masih ada Marcelino, tapi perlu ada penambahan 1-2 pemain untuk di depan. Di tengah juga saya pikir masih tipis. Karena kalau kita kehilangan Tom Haye dan kehilangan Pelupesi, itu bermasalah buat kita. Nggak ada pemain seperti mereka yang bisa mengisi di pos itu. Walaupun kita masih punya Ivar Jenner untuk ke depan ya, masih punya Jonathan Cho di sana. Ada Ricky Kambuaya mungkin yang bisa bermain di situ. Tapi tidak cukup untuk bisa ada sana. Harus ada pemain lagi di tengah untuk bisa masuk. Kalau belakang mungkin tidak begitu bermasalah karena memang banyak pemain kita. Tapi harus dipikirkan juga. Jordi Amat mungkin sudah tidak bisa lagi ikut. Saya pikir kalau bisa dilihat dengan 2 pertandingan terakhir tidak bisa bermain. Ya, dan mungkin saja ada penambahan lagi untuk bisa mengisi posisi di belakang ini. Walaupun Kevin Dix juga bisa bermain ke dalam. Ya, Vernon juga pernah biasakan untuk bisa bermain ke dalam. Karena kita sudah punya tim yang kuat ya kalau bisa di belakang. Tapi kalau ada satu saja di belakang nggak masalah juga untuk menghadapi di putaran keempat. Ya, katakanlah siapa yang akan datang lah. Mungkin Pascal Stroik dan siapapun yang akan muncul. Mungkin ada satu. Di tengah kita tambah, di depan kita tambah. Sehingga kita kuat di saat akan menghadapi lawan-lawan yang dari Timur Tengah ini yang juga mantap. Karena kalau lihat kan Australia sudah lolos. Setelah kalahkan Arab Saudi kemarin, mereka mengikuti Jepang di grup C langsung lolos. Arab nomor 3, kita nomor 4. Jadi semua sudah fix ada 6 tim. Nah kalau di grup B Oman lolos setelah menang dramatis lawan Palestina. Hampir saja Palestina itu lolos, tapi di menit penghujung 90+7 mereka dapat penalti dan akhirnya Oman bisa menyamakan kedudukan 1-1, mereka lolos. Selisih poin Oman dan Palestina itu 1. Ya. Sehingga Palestina tidak mampu untuk bisa keluar dari grup B ini. Jadi Oman ini bisa menjadi lawan kita juga. Jadi sudah sama teman-teman semua. Jadi di grup A itu yang lolos adalah Uni Emirat Arab dan Qatar. Di B Irak dan Oman. Di C Arab Saudi dan kita. Nah, konon kan kabarnya Qatar dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah. Siapapun itu, walaupun mungkin ada kritik-kritik dari Irak, termasuk dengan kita juga yang membidding untuk bisa mengusulkan tuan rumah. Tetapi sementara itu, isu yang beredar mereka akan tuan rumah. Memang tidak begitu adil, lebih bagus di tempat netral untuk bermain, biar lebih fair semuanya. Tapi kita jangan ke sana, ya kita berpikir juga untuk 3 bulan ke depan ini. Bagaimana PK menyiapkan tim dengan sangat baik ya. Oke dengan saya, Bung Ropan.